Ada seruput-seruput, ada seruput-seruput. Oh, oke. Oh. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya diberikan kepada kita hingga detik ini sudah sepantasnya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan dan perbuatan kita. Dan tidak lupa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai karakteristik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta apa yang menjadi kebiasaan beliau. Kita akan bahas insyaallah. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengenai wasfu qiyamil lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan mengenai bagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat malam. Ya, qiyam lail itu maksudnya adalah sholat malam. Namun tidak mesti sholat ibadah qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu artinya ya menghidupkan malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hanya membaca Al-Qur'an pun di malam hari, di awal malam, di tengah malam, baca Al-Qur'an, ya mentadabburi Al-Qur'an itu termasuk qiyamul lail. Ya. Dan tentunya ibadah salat ini menjadi ibadah yang disyariatkan ya dalam Islam, yaitu salat malam. Kalau kita lihat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam saking lamanya berdiri untuk salat malam sampai ya telapak kaki beliau itu bengkak. Kita bisa bayangkan berapa lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri sampai membuat kaki beliau bengkak. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa. Karena tidak ada yang bisa menyamai beliau dalam sholat malam. Semangatnya beliau sholat malam. Ini luar biasa. Ya. Sampai-sampai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, Aisyah radhiyallahu anha, itu merasa kesian gitu. Enggak tega. Sebagai seorang wanita yang penuh dengan perasaan, ya, sifatnya sangat sensitif, maka tentunya juga merasa enggak tega. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya beliau bengkak. Bahkan suatu riwayat yang lain betisnya juga bengkak. Maka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sampai melakukan demikiannya gitu, sampai seperti itu. Ya. Salat malam yang sangat lama sampai membuat kaki beliau bengkak. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempat kita bahas,
Ini begitu menakjubkan. Beliau mengatakan afal akunu abdan syakura. Ya, bukankah sebaiknya aku jadi hamba yang banyak bersyukur? Ya. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tetap tegar bahwasanya salat malam ini sudah menjadi kewajibannya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang justru karena beliau diampuni dosanya sebelum dan sesudah membuat beliau banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan jadinya sombong. Ya. Kalau kita masuk perusahaan gitu kan, misalnya kita dijadikan orang yang VIP, dispesialkan di perusahaan tersebut karena punya orang belakang, orang dalam, ordal yang cukup luar biasa, punya power, lalu mengatakan kamu di perusahaan saya pokoknya nggak ada kesalahan, kamu melakukan kesalahan dianggap nol, bersih. Pokoknya apa yang kamu lakukan silahkan. Jadi sekalipun dilihat salah tapi tidak dianggap salah. Misalkan sampai seperti itu privilege-nya. Coba bayangkan. Apa yang terjadi? Wah, mau datang jam sekian, wah sudah pokoknya yang ada santai, sombong. Kerjanya ya seadanya aja. Nanti bisa jadi sama karyawannya akan semena-mena. Masuknya jam sekian padahal aturannya jam 7, dia sudah masuknya masa udahlah jam 10. Misalkan. Karena punya privilege itu. Akhirnya jadi semena-mena. Dikasih privilege bukannya dipakai dengan baik tapi malah disalahgunakan. Ya. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Ketika dikasih privilege yaitu diampuni dosa Nabi SAW yang lalu dan yang akan datang, beliau menjadi orang yang banyak bersyukur. Nggak santai-santai. Nggak kayak kita gitu. Banyak santainya gitu. Padahal belum tentu diampuni dosa-dosa yang lalu dia akan datang. Gitu. Itu belum dijamin seperti itu. Nggak ada jaminan ya. Tapi Nabi SAW menjadi role model kita. Dan nggak ada yang bisa menandinginya. Ya. Semangat Nabi SAW dalam beribadah, terutama salat malam. Ya, bahkan sebagian sahabat ikut Nabi SAW salat malam. Sampai-sampai beliau terbesit dalam hatinya untuk duduk aja deh. Ya, salatnya sambil duduk, habis itu pergi meninggalkan Rasulullah. Itu sampai terbesit demikian. Ya. Ini menunjukkan bahwa saya betapa hebatnya dan semangatnya Nabi SAW dalam mengamalkan salat malam ini. Kemudian, wa kana sallallahu alaihi wasallam yanamu awalul lail wa yaqumu akhirahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa tidur di awal malam. Jadi kalau habis salat Isya itu nggak ada kerjaan lagi, nggak ada hal-hal yang perlu dikerjakan, maka beliau langsung tidur. Ya. Wa yaqumu akhirahu, dan beliau bangun di akhir malam. Ya, beliau bangun di akhir malam. Fa yusalli 11 raka'atan. Lalu beliau salat 11 rakaat. Nah, bangun bukan nonton bola. Bangun bukan nonton YouTube. Bangun bukan nonton TikTok. Bangun bukan buka Shopee. Belanja apa namanya itu kalau itu jam 12 itu kan. Oh, langsung pokoknya cepet-cepetan klik. Karena nih barangnya lagi diskonnya pol-polan. Jam sekian. Kok tahu ya? Ya. Tapi sholat malam ini dilakukan Nabi SAW 11 rakaat. Yusallim baina kulli rakaatain, dan beliau mengerjakan 11 rakaat ini dengan sholat 2 rakaat dan setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti itu
sampai bersisa 1 rakaat untuk witir. Nah, 1 rakaat untuk witir. Ini menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa dan ini menjadi contoh atau sebagai bukti seorang itu benar-benar orang yang beriman, bertakwa. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala cirinya begini. Bangunnya bangun malam, sholat, ya, sholat malam itu menjadi ciri orang-orang yang soleh. Sulit dikerjakan, sulit sekali. Ya, mungkin kita mulai latih jiwa ini dengan mungkin sekali dalam sebulan, nanti sekali dalam sepekan, gitu kan. Terus nambah lagi, dalam sepekan ada 2 kali, 3 kali, 4 kali. Toh kita bisa ya, kalau bulan Ramadan itu ya, sebulan full kita bisa gitu. Luar biasa ya. Berarti kan kita mampu gitu, 11 rakaat. Tapi kok di luar bulan Ramadan itu kok gedaannya luar biasa ya. Padahal kan nggak puasa, besoknya kan nggak puasa, besoknya boleh makan minum sepuas-puasnya. Tapi kenapa gitu? Justru itu yang membuat kita jadi kayak males sholat malamnya. Apalagi cuaca sekarang. Ini tadi seharian aja udah cuacanya bikin pengen tidur terus. Pengen selimutan gitu. Adem banget. Nah, gimana coba nanti malam gitu kita salat malam udah alasannya dingin, airnya tentu dingin. Nah, ini dia. Jadi apa? Jadi tantangan tersendiri bagi kita. Kemudian in kanat lahu hajatun ila ahlihi sallallahu alaihi wasallam qad hajah. Kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata ya ada kebutuhan lah ya. Jika ada kebutuhan dengan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendatangi istri beliau. Tsumma yarji' ila firasyihi, kemudian beliau tidur. Ya. Jika urusannya sudah selesai dengan istri beliau, maka beliau langsung segera tidur. Fa idza adzana muadzin wathab, dan ketika azan subuh, kelihatan ya, ketika azan subuh tiba, maka beliau segera bangun. Fa in kana bihi hajatun iktasala, dan kalau memang butuh untuk mandi besar karena sebelumnya, ya, maka beliau mandi junub dulu atau mandi besar dulu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang itu tidur dalam keadaan junub. Ya, boleh. Namun sebelum tidur dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, jadi wudu kemudian tidur. Bangun mandi besar. Mandi junub. Wa in lam yakun junuban tawadda wudu'ar rajul li shalah. Kalau beliau ternyata nggak ada kebutuhan untuk mandi besar, maka beliau langsung berwudu. Ya, berwudu untuk sholat. Wa shalla rakaatain khafifatain. Kemudian beliau sholat 2 rakaat yang ringan. Nah, yang dimaksud di sini adalah sunnah qabliyah subuh. Ya, karena sudah mendengar azan. Ya, ketika beliau bangun maka beliau sholat 2 rakaat yang ringan, yaitu sholat sunnah qabliyah subuh. Kemudian setelah sholat sunnah qabliyah subuh maka tsumma taja'a ala syiqqil aiman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahat sejenak. Sejenak dengan gimana? Istirahatnya dengan berbaring apa nih? Nah, tidurnya menyamping gitu ya. Sebelah sisi kanan, kayak mau tidur. Ya, jadi rebahan gitu. Nah, gini. Jadi di sisi sebelah kanan ya, sampai muadzin datang mendatangi beliau. Kemudian beliau rebahan sampai muadzin mendatangi beliau. Artinya mau masuk waktu iqamah. Ya. Lalu beliau keluar menuju salat. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwasanya
Iqamah itu menjadi haknya imam. Jadi iqamah itu ditegakkan kalau imam sudah minta gitu. Kalau belum maka tidak iqamah. Nah, di sini sampai-sampai muadzinnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, menyampaikan ini mau masuk waktu iqamah. Nabi sallallahu langsung segera keluar. Nah, jadi di antara sholat sunnah subuh sampai iqamah itu beliau rebahan sejenak. Ya, rebahan. Nah, kalau kita bisa kayak gitu tuh, wah, ngerasa kayak niru Nabi SAW banget gitu. Ya. Tapi biasanya kita kan bangunnya pasti iqamah ya. Kadang kita atau seringnya ya seperti itu gitu, mepet-mepet lah gitu. Mepet-mepet gitu. Kalaupun sekarang bisa bangun lebih awal, tapi jarak antara azan dan iqamah tuh mepet juga gitu. Masjid tuh kayaknya nggak ngasih waktu lama, padahal ini waktu subuh gitu. Waktu subuh tuh seharusnya jedanya tuh ya 15 sampai 20 menit lah gitu, sampai waktu sholat itu. Karena orang yang namanya masih pagi gitu, ya kan. Masih bangun pun belum tentu langsung sadar, kadang bangun tapi masih mimpi gitu. Masih bingung, masih ya. Maka dari itu perlu ini ya bagi masjid-masjid itu untuk memberi jeda yang agak lama. Kan nggak ada masalah, 15 menit, 20 menit. Bagi yang datang lebih awal, alhamdulillah bisa baca Al-Quran, bisa zikir, macam-macam. Sambil menunggu saudaranya yang belum, yang masih dalam persiapan. Pagi-pagi juga kadang itu membuat kita apa? Kalau apalagi kalau lagi dingin, ya ke kamar mandi lebih awal gitu kan. Ya ada hajat dulu. Ya ketika buang hajat itu kan butuh waktu gitu. Makanya diberikan waktu seperti itu mudah-mudahan bisa ya menjadi waktu yang cukup bagi persiapan yang saudara-saudara kita. Gitu. Nah kalau imamnya belum datang, ya, imamnya belum datang, ini sebentar lagi udah di nah biasanya sekarang pakai itu ya, apa namanya ada alarmnya gitu kan. Sudah mulai maka ya ini idealnya ya, saya ngomong idealnya gitu. Imamnya belum kelihatan nih, imam rawatibnya, imam yang biasa jadi imam. Datengin itu ke rumahnya, ketuk pintunya. Datengin, Pak Imam, karena bisa jadi dia lagi di kamar mandi, kita nggak tahu kan. Bangun. Jadi nunggu imamnya dulu, gitu. Wah ya kalau gitu mas, mulai sholatnya ini, ya, lama ini kayak gitu. Iya, ini idealnya. Saya pernah tinggal di lingkungan yang seperti itu. Jadi ketika imam rawatibnya jamaah sudah ngumpul, ya menunggu 15 menit, 20 menit, imamnya belum keluar, itu didatengin ke rumah, diketok. Dan lingkungan itu udah terbiasa dengan hal itu. Memang sudah dibangun dengan menghidupkan sunnah Nabi SAW seperti itu. Kebiasaan Nabi SAW. Jadi imam sholat itu benar-benar dihormati, nggak ditinggal. Sudah ditunjuk jadi imam, terus ya imamnya nggak datang, ya udahlah. Enggak. Perhatian jamaah kepada imam imam sholatnya. Oh ini kalau belum datang kenapa? Ada apa? Sakit kah? Nah, atau kenapa? Ya kecuali kalau lagi siang hari ya mungkin lagi kerja dan sebagainya. Tapi kalau memang dia ada di rumah, kenapa nggak datang? Nah ini kan jadi pertanyaan, perhatian jamaah muncul di sini. Menanyakan ada apa? Mungkin sakit atau perlu bantuan atau apa? Dan disinilah waktunya kita membangun ukhuwah Islamiyah di sini. Nah, kemudian kalau di sini gimana Pak? Belum terbangun seperti itu ya? Ya ini memang idealnya ya, sulit. Harus perlahan-lahan. Baik. Kemudian yang berikutnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili li yusalliya iftataha salatahu bi rak'atain khafifatain. Nabi SAW kalau mau bangun malam hari untuk sholat, beliau
terbiasa memulai sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, ini dimulai dengan 2 rakaat yang ringan dulu. Ya, sebagai apa namanya? Kayak pemanasan gitu. Pemanasan. Jadi beliau kalau bangun tidur sholat 2 rakaat yang ringan. Ringan ini maksudnya bagaimana? Ya ringan, bacaannya ya jangan panjang-panjang, ya. Ringan saja gitu. Baru setelah sholat 2 rakaat yang ringan, baru digaspol. Panjang, surah Al-Baqarah, Al-Imran, nah gitu. Maksudnya Al-Baqarah yang ayat 5 ayat aja. Baik. Kemudian wa makana sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah jumlah rakaat salat malam baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan atau di selain bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ini pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Salah satu riwayat mengatakan demikian. Bagaimana caranya atau tata caranya? Nabi SAW sholat 4 rakaat. Falatasal an husnihinna wa tulihinna, dan jangan engkau tanyakan betapa bagusnya 4 rakaat yang beliau kerjakan dan betapa panjangnya 4 rakaat tersebut. Tsumma yusalli arba'an, kemudian beliau lanjutkan lagi 4 rakaat. Ya, 4 rakaat salam. Falatasal an husnihinna wa tulihinna, jangan kamu tanyakan lagi betapa bagusnya dan panjangnya 4 rakaat ini. Tsumma yusalli salasan, kemudian beliau sholat 3 rakaat. 3 rakaat ini penutup, namanya apa? Witir. Nah, jadi di sini dalam hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, di sini menunjukkan Nabi SAW sholat 11 rakaat, sholat malam 11 rakaat dengan cara 4 rakaat. Ini 4 rakaat ya. Kemudian jeda 4 rakaat, jeda 3 rakaat. Dari sini kesannya yang kita dapatkan adalah kalau sholat malam berarti 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat lagi dengan 1 kali salam, kemudian 3 rakaat dengan 1 kali salam. Begitu ya. Ini pemahaman yang mungkin langsung didapat otomatis dari hadis ini. Dan ini tidak salah. Ini menjadi salah satu tata cara sholat malam. Ya. Namun kalau kita melihat hadis yang lain, nah gitu. Kalau kita melihat hadis yang lain, kita gabungkan dengan hadis yang lain, di mana salatul lail masna masna, yaitu salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain salatul lail wan nahar rakaatain. Salat malam dan siang itu 2 rakaat 2 rakaat. Artinya salat sunnahnya. Maka kalau kita gabungkan dengan itu, maksud dari 4 rakaat di sini yang disebutkan di sini dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ini maksudnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian totalnya 4. 4 ini kemudian istirahat. Ya. Setelah 4 rakaat ini istirahat. Jadi tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, totalnya 4, kemudian istirahat sejenak. Enggak sejenak sih, agak lama istirahat. Kemudian lanjutkan lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan total 4, kemudian istirahat. Lalu ditutup dengan 3 rakaat witir 1 kali salam. Ya. Kalau kita gabungkan dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Sehingga sholatnya menjadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat seperti itu. Dan ditutup dengan 3 rakaat witir. Baik, atau 2 rakaat terus sampai 1 witir. Nanti kita ada pembahasan itu. Baik. Ini mungkin terjadi iya. Karena kalau kita gabungkan dengan hadis yang lain. Sehingga tidak masalah mau pilih yang mana. Ya. Jangan karena perbedaan tata cara sholat sunnah ini kemudian menjadi perdebatan, permusuhan, perpecahan dalam umat Islam. Ya. Kalau kita seharusnya sebagai seorang muslim kita mengamalkan semua variasi ini. Variasi yang ada terkait dengan tata cara sholat malam kita laksanakan.
Ya, dengan begini kita bisa menghidupkan beberapa amalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, berarti ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat 11 rakaat ini, beliau dahului dengan sholat 2 rakaat yang ringan. Kalau nggak salah, saya ada yang menyebutkan sholatnya namanya sholat iftitah. Nah, jadi sholat 2 rakaat yang ringan ini ada yang menyebutnya dengan sholat iftitah, sholatul iftitah. Ya apapun itu namanya. Sebelum 11 rakaat itu, beliau Nabi SAW sholat 2 rakaat yang ringan. Gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, walam yusalli sallallahu alaihi wasallam salatal lail qa'idan qatta hatta kana qabla wafatihi bi'amin. Nabi SAW tidak pernah sholat ya, sholat malam sambil duduk. Nabi SAW tidak pernah sholat malam sambil duduk sampai setahun sebelum beliau wafat. Nah, ya, sampai setahun sebelum beliau wafat. Artinya beliau sholat malam duduk ketika menjelang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Fakana Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli qa'idan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika sholat malamnya sambil duduk, fayaqra'u wa huwa jalis, dan beliau membaca dalam keadaan duduk, baca surah Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya itu dalam keadaan duduk. Jadi mulainya duduk, kemudian beliau baca surat juga dalam keadaan duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi nahwun min 30 aw 40 ayatan qama faqara'aha wa huwa qa'imun. Dan ketika sudah membaca ya sisa 30 atau 40 ayat yang tersisa dibaca, maka beliau berdiri. Beliau berdiri lalu membaca sisanya, ya, sisa dari ayat itu, kemudian dalam keadaan berdiri. Lalu beliau ruku', thumma, kemudian sujud seperti yang biasanya. Lalu beliau mengerjakan rakaat kedua seperti itu pula. Jadi yang berdasarkan hadis ini, Nabi SAW sholat malamnya duduk dulu, ya, lalu baca Al-Fatihah, baca surat yang lainnya sampai kira-kira ya 30 ayat untuk dibaca, beliau berdiri. Berdiri, beliau membaca sisa ayatnya, lalu beliau ruku, sujud dan begitu. Rakaat kedua juga demikian. Rakaat kedua ketika bangkit dari sujud mau rakaat kedua beliau duduk posisinya. Baca lagi demikian dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami? Enggak, bingung. Wis praktek nanti nanti malam praktek. Paham, Mbak? Mas, paham? Paham ya? Saya khawatir nggak paham, karena kalau nggak paham langsung tanya. Kalau nggak paham jangan diam. Ya, langsung tanya. Coba diulangi lagi, nah seperti itu. Mungkin saya kecepatan atau mungkin kurang jelas. Nanti kita ulangi insya Allah. Kita ulangi dari awal tadi ya. Kemudian, wa kana sallallahu alaihi wasallam yara bi salat fayurattiluha hatta takuna atwal minha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membaca surat itu dengan tartil. Jadi beliau membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil. Jadi penuh dengan apa, hukum tajwidnya, ya, panjang pendeknya itu semua tuh benar-benar sesuai dengan porsinya. Tenang. Sambil mentadabburi ayat-ayat yang beliau baca. Makanya sampai ketika beliau membaca ayat tentang surga, beliau berdoa. Ya, berdoa minta surga. Ketika mendapati ayat-ayat yang tentang neraka, beliau apa? Minta perlindungan. Jadi seperti itu, sampai seperti itu. Nah, kalau kita kan pengennya cepat saja. Gitu. Kalau beliau nggak tenang di situ, tartil bacanya.
Sampai-sampai surat surat ini terasa panjang karena dibaca tartil sedemikian rupa sampai terasa surat ini terasa panjang melebihi surat yang memang aslinya panjang. Bingung ya? Saya gambarkan gini. Ada surat mungkin seperti apa? Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kan 286 ayat. Nah, kemudian beliau baca surat misalkan atau misalnya kita gitu baca surat Al-Anfal. Al-Anfal itu berapa? 70 sekian ayat ya, 75 ayat. Nah, kemudian kita baca surat Al-Anfal 75 ayat itu. Perbandingannya jauh nggak dengan surat Al-Baqarah 286 ayat? Jauh. 286 bagi 2 berapa? 143. Nggak nyampe 50% dari ayat itu. Mungkin 20%-an. Berarti jauh banget perbandingannya. Baik, kita baca surah Al-Anfal 75 ayat. Bacanya itu dengan tartil, berarti terasa lama. Benar-benar tenang, tidak tergesa-gesa bacanya. Seakan-akan kita tuh baca surah Al-Anfal seperti baca surat Al-Baqarah. Kayak gitu. Rasanya. Ini baca surah Al-Baqarah apa enggak sih? Kok lama banget? Serasa 286 ayat yang dibaca. Padahal cuma 75 ayat surah Al-Anfal. Seperti itu kurang lebihnya. Ya. Jadi bisa dirasakan bagaimana Nabi SAW itu benar-benar tenang gitu ketika sholat. Ini sulit sekali ditiru. Sulit sekali ditiru. Memang luar biasa Nabi SAW. Gak ada yang bisa menandingi beliau gitu, dari manusia yang lainnya di bawah derajat Nabi. Ini sulit. Ya. Baik, nah, kemudian wa qama sallallahu alaihi wasallam lailatan bi ayatin minal qur'ani raddituha. Dan Nabi SAW pernah sholat malam itu cuma baca satu ayat diulang-ulang. Ya, membaca satu ayat berulang kali dalam sholat malam. Diulang-ulang. Kita bisa bayangkan panjangnya sholat malam Nabi SAW itu. Ini satu ayat diulang-ulang. Ini pernah kejadian seperti ini. Saya tidak bisa mengatakan ini menjadi kebiasaan beliau, tapi ini pernah terjadi. Ya, makanya di situ dikatakan waqama, bukan wakana, beda ya. Ya, tapi waqama. Jadi sini memang pernah terjadi Nabi SAW salat malam dengan membaca satu ayat saja, tapi diulang-ulang. Apa yang beliau baca? Ayat yang diulang-ulang itu, yaitu beliau membaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Ini suka-sukamu ya Allah. Kamu mau mengazab mereka. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kamu mengampuni mereka ya Allah, maka engkau sesungguhnya Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dipuji Allah Subhanahu wa taala. Ini diulang-ulang ayat. Diulang-ulang. Tidak ada kepastian ya. Dari riwayat itu berapa kali diulangnya Nabi SAW, tapi intinya berulang-ulang kali beliau baca. Ya. Baik. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam belum saya. Oke. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'ima wa lailan tawilan qa'idan. Dan Nabi SAW juga pernah sholat malam yang begitu panjang ya sambil berdiri. Wa lailan tawilan qa'idan. Dan pernah juga sholat malam sambil duduk. Bahkan idza qara'a qa'iman wa raka'a qa'iman. Kalau beliau bacanya dalam keadaan berdiri, ya seterusnya beliau seperti itu. Wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan. Nah, ketika beliau mulai sholatnya sudah dalam keadaan duduk, dan seterusnya akan seperti itu. Artinya rukunya pun juga posisinya duduk. Kalau yang tadi sebelumnya kita sampaikan apa? Ketika mau sebelum ruku kan sudah berdiri ya. Kurang lebih 30 ayat, sisa 30 ayat yang dibaca, beliau berdiri kemudian ruku. Kalau ini beliau dari awal sudah duduk, mau ruku pun duduk, dalam posisi duduk beliau ruku. Ya. Sujudnya juga demikian dan seterusnya.
Ini pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqala Ibnu Mas'ud, ini adalah sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, pernah sholat itu ma'a Nabi, pernah sholat sama Nabi SAW, sholat malam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin saw. Qila wa ma hamamta? Qala hamamtu an aq'ud wa adhara an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi beliau berdiri sama Nabi SAW, saking lamanya beliau sholat malam, nggak nyangka, Abdullah bin Mas'ud nggak nyangka selama itu Nabi SAW sholat dan sepenuh hayat gitu ya, apa namanya ya, benar-benar menghayati ya, gitu, benar-benar menghayati sholat itu, bacaan-bacaannya, sampai beliau Abdullah bin Mas'ud terbesit dalam hatinya sesuatu yang buruk, lalu ditanya, ya apa sesuatu itu yang terbesit dalam hatimu? Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya terbesit pengen duduk aja. Ini sholatnya pengen duduk aja. Capek berdiri, duduk aja deh. Habis itu pergi ninggalin Nabi SAW. Artinya apa? Ya mundur gitu. Ya sudah, batalin aja gitu. Sampai seperti itu sahabat. Tapi tidak dilakukan. Ya. Bedanya dengan kita. Kalau kita, wes gas. Lama sholat sunnah ini, wes batal. Keluar. Kalau Batang kita sholat taraweh kan, mampir di pinggir jalan, sholat masjid pinggir jalan, tiba-tiba sholatnya bacaannya 1 juz, sholat taraweh 1 juz. Kita, hah? Batalin aja deh. Ya, ganti masjid. Tapi kalau sahabat nggak gitu, jangan terbesit dalam hatinya. Ya, subhanallah. Jadi begitu rasanya di sahabat ya. Sahabat yang begitu mulia, yang begitu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak bisa menyamai Nabi SAW dalam semangatnya beribadah salat malam ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah min al-lail min waja'a wa ghairihi shalla min an-nahar 12 raka'atan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau luput dari salat malam, ya, baik dalam mungkin karena ada uzur syar'i yaitu karena sakit atau yang lain sebagainya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 12 rakaat di siang hari, yaitu antara selepas di waktu duha intinya. Jadi sebelum sholat zuhur, beliau ganti di situ sholat 12 rakaat. Kata para ulama, kenapa Nabi SAW sholat 12 rakaat di siang hari atau di waktu duha? Ya, karena kebiasaan Nabi SAW sholat malam 11 rakaat, maka beliau ganti dengan menggenapkannya menjadi 12. Gitu. Dan ini terjadi bukan menjadi keseringannya, bukan ya. Kebiasaan Nabi bangun sholat malam 11 rakaat. Ada kalanya ternyata tertimpa penyakit dan lain sebagainya menghalangi beliau untuk bangun malam untuk sholat. Akhirnya beliau mengqadha, ya, mengganti sholat itu dengan 12 rakaat di waktu duha. Paham sampai sini Pak Bu? Jadi bukannya kebiasaan ya. Ngantuk, wah terluput sholat malam tadi. Bukan, jangan jadi kebiasaan begitu, bukan kebiasaan itu. Ya, nanti jangan sampai salah paham. Tapi kebiasaannya sholat malam. Ini kebiasaan sholat malam, kemudian terluputkan suatu waktu, ya entah karena rasa ngantuk yang begitu luar biasa, kemudian mungkin lagi sakit dan lain sebagainya, maka silakan boleh mengqadha di siang hari di waktu duha, digenapkan bilangan rakaatnya, demikian. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus sholati ba'dal fariidah sholatul lail. Salat yang paling utama, salat yang paling utama untuk dikerjakan setelah salat wajib adalah salat malam. Ini salat yang paling baik dikerjakan setelah salat wajib adalah salat malam. Luar biasa. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita lapang dada
ikhlas dalam menjalankan ibadah sholat malam. Allah alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan nanti setelah azan jika ada yang bertanya. Allah alam bisawab. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.